Bisa-bisanya Raven itu nggak jawab soalnya sama sekali. Mana dia anak dari pejabat tertinggi di negara ini lagi? Gimana caranya aku marahin orang tuanya? Aduh, ada-ada aja sih anak itu. Ya Bu. Raven, kamu sudah datang? Ya udahlah. Ibu kan udah lihat saya di sini. Kamu yang tenang dong, Raven. Raven, coba kamu jujur sama ibu. Kamu ada masalah apa, Raven? Sampai kamu tidak fokus menjawab soal ujiannya. Bukan urusan ibu. Raven, ini termasuk tugas ibu, Raven. Karena ibu adalah orang tua kamu di sekolah. Sedangkan bapak dan ibu kamu, itu adalah orang tua kamu di rumah. Orang tua? Makanya, Raven, ibu berusaha untuk mengerti keadaan kamu. Supaya ibu bisa tahu kenapa kamu tidak menjawab soal ujian kamu sama sekali. Ya pokoknya gitu deh, Bu. Susah jelasinnya. Ya sudah, kalau kamu tidak ingin memberitahu kepada ibu, ibu akan bertanya langsung kepada orang tua kamu. Ibu manggil orang tua saya? Iya, Raven. Tadi di awal juga ibu sudah memberitahukan kepada kamu kalau ibu akan memanggil orang tua kamu. Terus mereka bilang kalau mereka bakalan datang. Datang, Raven. Dan sepertinya mereka sudah dalam perjalanan menuju sekolah ini. Kenapa bapak sama ibu pakai acara datang ke sekolah ini? Jadi makin besar kan masalahnya. Gue pasti bakal dimarah habis-habisan sama bapak. Kalau bapak tiba-tiba nampar gue lagi gimana ya? Nggak mungkin. Ini kan di sekolah. Bapak mana berani kayak gitu di tempat umum. Ya udahlah. Ini juga gara-gara mereka. Kalau bukan karena semua kehidupan palsu yang dibuat sama mereka, gue nggak bakal jadi kayak gini. Ini semua gara-gara mereka. Mereka yang ngebuat gue nggak konsen dalam ujian. Raven? Ya Bu, kamu itu mikirin apa sih, Raven? Sepertinya otak kamu itu sedang bekerja dengan sangat keras. Ada apa, Bu? Jangan-jangan kamu lagi ada masalah di rumah ya, Raven? Atau mungkin kamu lagi ada masalah dengan orang tua kamu? Ibu nggak usah ikut campur, dan ibu nggak usah banyak tanya. Ini dia orang tua kamu datang, Raven. Selamat siang, Pak Suryo. Selamat siang, Bu Bianca. Siang. Mohon maaf saya mengganggu waktu Pak Suryo dan Bu Bianca yang sangat berharga ini. Jelaslah, Bu Sur. Saya itu adalah pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Sudah jelas kalau waktu saya itu sangat berharga sekali. Benar sekali itu, Pak Suryo. Langsung saja ke intinya, Bu Sur. Kenapa Ibu memanggil saya ke sekolah ini? Jadi Pak Suryo, Bu Bianca, hari ini Raven tidak menjawab soal ujiannya sama sekali. Apa? Tidak menjawab soal ujiannya sama sekali? Raven! Ya, Pak. Kenapa kamu tidak menjawab soal ulangannya, Raven? Ya, aku lagi nggak mood aja. Apa? Sudah, Suryo. Mungkin Raven sedang tidak konsentrasi saja. Mohon maaf kalau saya terkesan ikut campur. Tapi, apakah Bapak atau Ibu itu lagi ada masalah di rumah? Sehingga Raven tidak konsen dalam ujiannya hari ini. Tidak ada. Tidak ada masalah sama sekali. Di dalam keluarga kami. Keluarga kami itu keluarga yang harmonis. Tidak mungkin ada masalah, Bu Sur. Ya, Bu Sur. Mungkin memang Ravennya saja yang tidak bisa konsentrasi hari ini. Untuk menebus ujiannya hari ini, apa yang bisa dilakukan oleh anak saya, Bu Sur? Agar dia bisa lulus ujian semester ini. Ya, Bu Sur. Tolong solusi terbaiknya ya. Percuma juga kita menyudutkan Raven tanpa solusi yang jelas. Toh semuanya sudah terjadi, Bu Sur. Baik, saya akan pikirkan jalan keluarnya, Bu Bianca. Ya, Bu Sur. Atau begini saja. Untuk mengejar ketertinggalan Raven dalam ujiannya hari ini, Raven harus membuat makalah. Dan temanya menyusul akan Ibu berikan kepada kamu. Bagus. Itu solusi yang sangat bagus sekali. Raven, kamu mau kan membuat makalah? Mau tidak mau? Dia harus mau. Karena dia harus bertanggung jawab terhadap kelakuannya dia tadi pagi. Bagaimana, Raven?
Kamu sanggup kan untuk membuat makalahnya? Sanggup. Baik kalau begitu. Ibu harap ini terakhir kalinya kamu membuat masalah seperti ini. Emang kenapa? Iya. Mengingat kamu sudah SMA sekarang, jadi nilai setiap semester itu sangat penting untuk kamu agar kamu bisa mendapatkan kuliah yang baik dan masa depan yang cerah, Rafin. Betul itu. Rafin, kamu tidak boleh main-main di sekolah. Karena sekolah itu bukan tempat untuk bermain. Ya, Pak. Baik Pak Suryo dan Bu Bianca, masalah hari ini sudah selesai ya. Nanti saya akan mengantarkan Rafin menuju perpustakaan agar dia bisa membuat makalahnya di sana. Oke. Terima kasih ya bantuannya. Sama-sama. Kalau begitu, kami permisi dulu ya, Bu Sur. Saya dan suami saya ada kegiatan setelah ini. Silahkan Bu Bianca. Pasti Bu Bianca dan Pak Suryo sangat sibuk sekali sekarang. Mohon maaf ya saya mengganggu waktu Bu Bianca dan Pak Suryo. Iya. Hai Suryo, kita pergi dari sini. Jangan buat masalah lagi di sekolah. Ada masalah apa ya di keluarga Mandala ini? Kenapa suasananya dingin sekali? Aku tidak merasakan kehangatan keluarga di sini. Sudahlah. Kerjaanku hanya sebagai guru. Aku tidak perlu ikut campur urusan mereka. Rafin, ayo kita ke perpustakaan sekarang. Ya Bu, mari ikut Ibu ya Rafin. Silakan Rafin. Sekarang kamu bisa membuat makalahnya di perpustakaan ini ya Rafin. Dan untuk tema dari makalahnya, kamu bisa lihat di kertas ini ya Rafin. Kamu bisa mengerjakan makalahnya sampai jam 6 sore nanti ya Rafin. Kalau memang ada pertanyaan, kamu bisa mencari ibu di ruang guru. Ya Bu. Rafin, ini kamu ada teman yang akan membuat makalah bersama kamu. Teman? Rafin. Feli? Ngapain lo di sini? Ngapain? Ya buat makalah sama lo, Rafin. Nyebelin banget ya lo. Bu, ngapain dia ada di sini, Bu? Saya nggak butuh bantuannya Feli. Siapa bilang kamu akan dibantu Feli, Rafin? Maksud Ibu, Feli akan membuat makalah untuk dirinya sendiri. Dan kamu akan membuat makalah untuk dirimu sendiri. Nilai ujiannya Feli juga hancur sekali, Rafin. Makanya dia harus membuat makalah agar nilai ujiannya bisa sedikit terbantu. Oh, parah juga rupanya. Diam ya, Rafin. Ya sudah, kalau kalian berbicara terus seperti ini, makalah kalian itu tidak akan selesai-selesai. Lebih baik kalian mengerjakan makalahnya sekarang. Ya Bu. Kalau begitu Ibu kembali ke ruangan dulu sekarang. Ibu permisi ya anak-anak. Mau uang jajan dari si Beng? Dengan Sama gue? Maksud lo? Ya gara-gara lo gak jawab ujian lo sama sekali. Lo jadi disuruh buat makalah kan sama Bu Sur? Harusnya tadi itu lo salin aja jawaban gue. Kalau gue nyari jawaban lo, sama aja gue bakal buat makalah sekarang. Coba lo bayangin yang salah kan? Makanya lo disuruh buat makalah sama Bu Sur. Juga ya. Kurang banget ya lo, Vel. Udah, gue mau buat makalah sekarang. Gak usah gangguin gue. Lo masih marah sama gue, Vin? Vin, gue tuh udah ngaku salah, Vin. Dan gue juga udah minta maaf sama lo. Terus, ya jangan marah lagi sama gue, Vin. Lo itu cuma teman gue satu-satunya. Hah? Rafin, maafin gue, Vin. Diam deh. Rafin masih benar-benar marah sama aku. Ini gawat banget sih. Rafin itu nggak boleh sampai musuhin aku. Dia kan temanku satu-satunya. Kalau nggak ada Rafin, bisa-bisa aku nggak punya teman satupun di sekolah ini. Dan gimana caranya aku bisa ngalahin geng Sultan Abal-Abal itu? Aku nggak bisa diam aja. Aku harus bujuk Rafin supaya Rafin mau maafin aku. Aku punya ide. Vin, apa sih? Maafin aku ya, Vin. Rafin gak mau
maafin Peli. Nanti Peli sedih loh. Nah, Pin, Nono ya. Nono marah-marah ya, Pin. Rapin baik-baik ya, jangan malah-malah lagi. Colong tahu, Peli tatut. Kiup, Rafin, kiup. Kiup, Bel. Kiup. Gue mau fokus buat makalah. Lo nggak usah ganggu gue. Rafin. Cara aku gagal. Rafin masih marah sama aku. Aku nggak boleh biarin Rafin marah lama-lama. Karena cuma dia satu-satunya teman yang aku punya di sekolah ini. Aku harus cari cara lagi supaya Rafin nggak marah sama aku. Semangat, Vel. Aku pasti bisa bikin Rafin nggak marah lagi sama aku. Memalukan sekali Rafin hari ini. Bianca! Sini kamu! Kenapa, Suryo? Kenapa? Bisa-bisanya kamu masih bertanya kenapa? Kenapa, Suryo? Kamu mau membahas tentang Rafin? Ya jelas lah, Bianca. Ini semua gara-gara kamu. Karena kamu membawa anak yang bukan anak kandungku ke rumahku yang sakral ini. Ya pasti Rafin itu kepikiran tentang semua ini, Suryo. Ini itu sesuatu yang besar. Ya jelas ini sesuatu yang besar. Ini semua gara-gara kamu, Bianca. Gara-gara kamu. Ini semua jadi terjadi, Bianca. Aku hanya melakukan hal yang bisa kulakukan, Suryo. Di masa lalu, itu adalah hal terbaik yang bisa kulakukan, Suryo. Jangan bilang itu yang terbaik. Kamu hanya tidak mau kehilangan gelar mandalamu. Ya kan, Bianca? Kamu hanya tidak mau pamor nama mandalamu itu hilang dari hidupmu. Kamu juga takut kamu tidak dihormati lagi, kan, Bianca? Dan kamu juga takut kamu akan kehilangan seluruh fasilitas yang sudah aku berikan. Kamu itu cuma takut kamu tidak menjadi istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Makanya kamu melakukan itu semua, kan, Bianca? Rafin itu sudah mempermalukan nama keluarga Mandala di sekolahnya. Kita itu keluarga terpandang, Bianca. Aku tidak mau hal ini terjadi. Karena kita adalah keluarga pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Ya, Suryo. Aku tahu. Kita adalah keluarga pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Ya makanya, kamu itu harus didik dia dengan benar. Walaupun dia bukan anak kandungku, tapi dia membawa nama Mandala. Ya, Suryo. Aku akan mendidik Rafin dengan benar. Pokoknya, aku tidak mau ada hal seperti ini terjadi lagi. Aku tidak mau dia mempermalukan kembali. Sorry, Nyonya Bianca. Mohon maaf mengganggu waktunya. Tapi ini ada berita penting yang harus saya sampaikan. Apa itu, asisten? Hari ini adalah hari ulang tahun istri pejabat tertinggi kota Laksapura. Ulang tahun? Iya, Nyonya Bianca. Dan seluruh pejabat itu diundang untuk hadir dalam acara ulang tahun istri pejabat tertinggi kota Laksapura. Jadi dia membuat acara besar. Tidak terlalu besar sih, Pak Suryo. Tapi istri pejabat tertinggi kota Laksapura itu mengundang seluruh pejabat dan istri-istri pejabat untuk hadir dalam acara ulang tahunnya beliau. Kabarkan saja ke mereka kalau saya tidak akan datang ke acara ulang tahun itu. Kenapa ya, Nyonya Bianca? Bukannya Nyonya Bianca itu sangat dekat sekali dengan istri pejabat tertinggi kota Laksapura? Bilang saja saya tidak datang. Saya sedang tidak mood untuk datang ke acara ulang tahun seperti itu. Baik kalau begitu, Nyonya Bianca. Tunggu, asisten. Ada apa ya, Pak Suryo? Bianca, jiwamu ini lemah sekali ya, Bianca. Maksud kamu apa, Suryo? Apa bedanya kamu dengan Rafin? Maksud kamu? Ya kamu sama Rafin itu sama-sama lemah, Bianca. Baru terjadi masalah sedikit saja,
kamu sudah mau langsung menghindari dunia. Asisten, bilang sama mereka kalau keluarga pejabat tertinggi di negara ini, sekali lagi, di negara ini akan hadir di acara ulang tahun istri pejabat kota Laksapura. Baik Pak Suryo, akan saya konfirmasi kehadiran Pak Suryo dan Nyonya Bianca ke acara ulang tahun tersebut. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Pak Suryo. Silakan asisten. Kamu jangan seperti ini terus ya Bianca. Kalau kamu lemas terus seperti ini, gelagat kamu akan dibaca oleh semua orang. Ya Suryo. Kalau ada orang yang tahu tentang keluarga masalah kita, itu akan jadi masalah besar, Bianca. Jadi kamu pastikan tidak ada yang tahu tentang keluarga kita. Mengerti kamu, Bianca? Ya, Suryo. Mengerti. Sekarang kamu persiapkan diri kamu untuk hadir di acara ulang tahun istri pejabat tertinggi kota Laksapura. Ya, Suryo. Kalau begitu aku permisi. Aku mau siap-siap terlebih dahulu. Iya, Bianca. Mah, gimana katanya ulangannya Putri? Lancar. Kata asisten tadi lancar sih ya, Pak. Putri bisa jawab semuanya kok, Pak. Syukurlah, Mah. Karena kita memang pinter sih. Jadi wajar kalau dia bisa menyelesaikannya dengan baik. Ya jelas dong, Pak. Putri itu kan memang dari dulu berprestasi sekali, Pak. Terus gimana keadaan Ibu, Mah? Ibu udah sehat? Ya masih segitu-segitu aja sih, Pak. Ibu bilang, Ibu baik-baik saja sih. Tapi Mama lihat, Ibu kadang agak sedikit pucat banget loh, Pak. Kapan-kapan kalau kita nggak sibuk, kita antarin Ibu ke rumah sakit yuk, Mah. Supaya kita tahu keadaannya Ibu. Iya, boleh tuh, Pak. Nanti kita jadwalin ya, Pak. Kalau memang ada jadwal yang kosong, kita bakal antarin Ibu buat check up ke rumah sakit. Iya, Mah. Selamat sore, Bu Isabel. Pak Raja. Sore, asisten. Ada apa ya, asisten? Sekedar mengingatkan saja Bu Isabel, Pak Raja. Hari ini, Bu Isabel dan Pak Raja sudah dijadwalkan untuk hadir dalam acara ulang tahun. Ulang tahun siapa ya, asisten? Ulang tahun istri pejabat tertinggi kota Laksapura. Hari ini beliau berulang tahun, Pak Raja. Baik, asisten. Nanti malam kami akan datang ke sana ya, asisten. Mama udah beli hadiah, Mah. Untuk istri pejabat kota Laksapura, Mama sudah menyiapkan sesuatu, Pak. Yang pasti, yang Mama siapkan kali ini akan membuat istri pejabat tertinggi kota Laksapura itu bahagia, Pak. Wah, kalau udah Mama yang handle, pasti bakal luar biasa sekali ya, Mah. Jelas dong, Pak. Oh ya, asisten, semuanya udah disiapkan untuk hari ini. Sudah, Bu Isabel. Kalau begitu saya percayakan semuanya ke kamu ya, asisten. Siap, Bu Isabel. Saya akan pastikan, saya tidak akan mengecewakan Bu Isabel dan istri pejabat tertinggi kota Laksapura. Terima kasih atas bantuannya, asisten. Sama-sama, Bu Isabel. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Bu Isabel. Pak Raja. Iya, silakan. Kalau gitu kita siap-siap ya, Pak. Yuk, Mah. Kenapa sudah tanggal segini, Suryo tidak memberikan aku uang bulanan? Apa jangan-jangan gara-gara Raffin itu bukan anak kandungnya, makanya dia kecewa dan tidak memberikan aku uang bulanan? Gawat, mana ini ya? Masa aku nggak punya pegangan sama sekali di rekeningku? Nanti kalau aku butuh sesuatu, aku harus gimana? Nanti kalau keadaannya sudah tenang, aku bakal minta ke Suryo. Sekarang dia masih marah gara-gara Raffin yang tidak bisa menjawab ulangannya. Jadi di saat waktunya sudah tenang, aku akan minta uang bulananku ke Suryo. Nyonya Bianca, ada apa lagi asisten? Saya tadi lupa bertanya kepada Nyonya Bianca. Nyonya Bianca itu akan memberikan hadiah ulang tahun apa ya kepada istri pejabat tertinggi kota Laksapura? Aduh, iya Nyonya Bianca. Biasanya Nyonya Bianca selalu memberikan hadiah yang mewah dan mahal kan kepada istri-istri pejabat. Ya juga ya asisten. Saya lupa untuk menyuruh kamu membeli hadiah. Kalau begitu harus saya belikan apa ya Nyonya Bianca? Kita masih ada waktu kok untuk memberikan hadiah untuk istri pejabat tertinggi kota Laksapura itu Nyonya Bianca. Gimana ini? Uangku kan terbatas. Gimana caranya aku memberikan hadiah kalau Suryo aja nggak ngasih aku uang bulanan? Aku harus berbicara dengan Suryo sekarang. Bagaimana ya Nyonya Bianca? Masalah hadiah kita pikirin nanti saja asisten. Saya mau berbicara hal penting dengan suami saya. Baik kalau begitu Nyonya Bianca, saya mau berbicara dulu dengan Suryo.
Ada apa kamu ke ruang kerja saya? Aku... Kenapa, Bianca? Aku butuh uang, Suryo. Untuk membeli hadiah kepada istri pejabat tertinggi kota Laksapura. Apa? Bisa-bisanya ya? Kamu masih berani meminta uang kepada aku? Tapi Suryo, aku itu istri kamu, Suryo. Masa aku tidak boleh meminta uang kepada kamu? Ini adalah hukuman buat kamu, Bianca. Karena kamu sudah membohongi aku, Bianca. Tapi Suryo, aku itu harus membeli hadiah untuk istri pejabat tertinggi kota Laksapura. Aku itu sudah sering memberikan kamu banyak uang, Bianca. Dan sekarang, aku tidak mau memberikan kamu uang untuk sementara waktu. Tapi uang itu udah aku kasih ke Feli, Suryo. Ya itu urusan kamu. Ngapain kamu memberikan uang kamu kepada Feli? Pokoknya, aku tidak akan memberikan kamu uang sampai keluarga kita benar-benar tenang. Tapi Suryo, tidak ada tapi-tapian. Aku kepala keluarga dan aku yang mengatur semuanya. Kamu itu tidak boleh melawan aku, Bianca. Karena aku adalah pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Wah, bagus sekali ya lokasinya. Ya ampun. Pak, hebat sekali loh ulang tahun istrimu. Hebat apanya? Ya ini kan Hotel Kempinska, Pak. Nggak semua orang loh bisa bikin acara di hotel mewah ini. Iya benar itu. Mana ini tuh mahal banget kan? Ini hotel bintang 5 kan? Iya. Bapak dapat uang dari mana, Pak? Kok Bapak bisa bikin acara mewah di hotel yang mewah seperti ini? Saya juga nggak tahu. Itu istri saya semua yang ngurus. Saya tinggal datang aja ke sini. Wah, ini pasti ada orang dalamnya ini. Makanya bisa bikin acara di sini kan? Iya, setuju. Nggak semua orang loh bisa bikin acara di hotel mewah dan megah seperti ini. Saya nggak tahu. Istri saya semuanya yang ngurus. Saya cuma ikut-ikut aja ini. Mana ini ibu-ibu yang lain? Ya ampun, gak sabar banget deh mereka datang. Ibu, ya ampun. Happy birthday ya, Bu. Ibu, selamat ulang tahun ya, Bu. Ya ampun, tempatnya mewah banget loh, Bu. Iya, Bu. Mewah kan tempat ulang tahun saya, Bu. Iya, mewah banget loh. Kok Ibu bisa ya ulang tahun di sini, Bu? Padahal kan nggak semua orang loh bisa ulang tahun di tempat kayak gini, Bu. Nanti saya bakal kasih tahu deh, kenapa saya bisa ngerayain ulang tahun di tempat mewah kayak gini. Ih, pakai nanti-nanti segala. Tapi selamat ulang tahun ya, Bu. Iya, selamat ulang tahun ya, Bu. Semoga bahagia selalu, semoga sehat selalu, dan rezekinya makin lancar kayak air terjun. Terima kasih ya ibu-ibu ucapannya, Bu. Tapi ini cuma ngasih ucapan aja nih ke saya. Maunya apa lagi sih, Bu? Ya hadiahnya dong ibu-ibu. Masa lupa sih ngasih hadiah ke saya? Ya kita bakal ngasih hadiah sih, Bu. Tapi hadiah yang biasa-biasa aja ya. Kita kan soalnya cuma pejabat tingkat kota, Bu. Ibu tuh salah tahu berharap sama kita-kita, Bu. Ibu itu harusnya berharap sama Bu Bianca. Soalnya kan dia itu adalah istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Iya bener banget itu. Pasti Bu Bianca itu bakal ngasih hadiah yang nilainya besar banget. Kan soalnya Bu Bianca itu adalah istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Pasti bakal hadiahnya mahal-mahal lah. Gak mungkin kan istri dari pejabat tertinggi di negara ini kasih hadiah yang biasa. Bener sih. Waktu tahun lalu aja ngasih perhiasan yang mewah kan ke kita-kita. Iya, Bu Bianca kan selalu ngasih hadiah yang mewah dan mahal. Pasti tahun ini Bu Bianca bakal ngasih hadiah yang besar dan mewah juga kan? Ngomong-ngomong, Ibu ngundang Bu Bianca sama Bu Isabel ya? Iya ngundang, kenapa Bu? Terus sekarang berarti kita harus gimana ibu-ibu? Kita harus tetap jahatin Bu Isabel. Ya tetap lah, selagi masih ada Bu Bianca ya, kita harus tetap acting buat menjatuhkan Bu Isabel. Sebenarnya nggak enak sih kayak gitu terus kan ke Bu Isabel. Tapi mau gimana lagi ya, rahasia suami-suami kita itu dipegang kan sama suaminya Bu Bianca. Ya mau nggak mau, kita harus tetap nurutin Bu Bianca supaya suami-suami kita itu tetap aman ibu-ibu. Bener,
kalau kita nggak nurutin Bu Bianca untuk jahatin Bu Isabel, kita bakal dimarah nanti sama Bu Bianca. Pokoknya kita acting aja hari ini. Kita harus seperti biasa, merendahkan Bu Isabel kayak biasanya. Iya, setuju. Ini Bu Isabel datang. Halo ibu-ibu semuanya. Halo Bu Isabel. Bu, selamat ulang tahun ya Bu. Makasih ya Bu Isabel. Makasih juga ya udah datang ke acara ini Bu. Iya, sama-sama. Kok lama banget sih? Kan belum ada Bu Bianca. Nanti kalau udah ada Bu Bianca baru deh kita judes. Tapi kalau nanti ada lots, ada mata-mata gimana? Gak mungkin. Ini Pak Suryo sama Bu Bianca datang nih. Selamat malam Pak Suryo. Terima kasih ya Pak Suryo. Karena Pak Suryo sudah mau datang ke acara ulang tahun istri saya. Padahal saya tahu Pak Suryo itu pasti sibuk banget kan sekarang. Jelas. Kamu itu harus bersyukur. Karena ulang tahun istri kamu itu didatangi oleh pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Bianca, kenapa kamu diam saja, Bianca? Terus apa dong, bapak-bapak pejabat tingkat kota ini? Selamat malam, bapak-bapak pejabat tingkat kota. Bu Bianca kok aneh banget ya? Iya loh ibu-ibu, nggak biasanya kan kayak ketakutan kayak gitu, Bu. Biasanya Bu Bianca itu selalu kelihatan percaya diri. Kok sekarang kelihatan kayak lemes gitu ya? Udah ibu-ibu, kita sapa aja dulu ya Bu Bianca. Iya. Selamat malam Bu Bianca. Terima kasih ya Bu Bianca karena Bu Bianca udah mau datang loh ke acara ulang tahun saya. Ya. Loh. Kok Bu Bianca cuma bilang iya aja? Nggak kayak biasanya loh. Iya. Biasanya Bu Bianca itu selalu judes sama sombong. Bu Bianca kenapa ya? Baik semuanya, karena semuanya sudah datang, mari kita mulai saja acaranya, supaya tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu, kita duduk yuk di meja masing-masing. Untuk bapak-bapak nanti mejanya ada di sebelah kanan ya. Dan untuk ibu-ibu nanti mejanya ada di sebelah kiri ya. Kita nikmatin acara malam ini. Dan untuk Bu Bianca dan Pak Suryo, kami sudah siapkan meja di depan. Silakan duduk Pak Suryo, Bu Bianca. Baik, karena semuanya sudah duduk di meja makan masing-masing, saya akan mulai acaranya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pejabat dan para istri-istri pejabat yang sudah mau hadir ke acara ulang tahun saya. Terutama Pak Suryo dan Bu Bianca, selaku pejabat paling tinggi di negara ini. Terima kasih karena sudah menyempatkan hadir di acara ulang tahun istri saya yang ke-45 tahun. Terima kasih kepada semuanya karena sudah mau datang untuk melengkapi acara ulang tahun saya hari ini. Sebelumnya untuk Pak Suryo, ada yang ingin disampaikan Pak Suryo. Karena Pak Suryo adalah pejabat paling tinggi di negara ini. Tentu ada dong. Silakan Pak Suryo. Selamat malam semuanya. Di sini saya hanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk istri pejabat tertinggi Kota Laksapura. Terima kasih Pak Suryo. Seperti yang kita tahu, saya ini adalah pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Waktu saya itu sangat berharga dan mahal sekali. Jadi kalian harus bersyukur. Karena acara ulang tahun ini dihadiri oleh pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Terima kasih ya Pak Suryo. Suatu kehormatan sekali loh. Ulang tahun saya dihadiri oleh pejabat paling tinggi di negara ini. Betul sekali gitu. Waktu saya itu tidak banyak. Makanya, hanya acara orang-orang tertentu saja yang saya bisa datangi. Bianca, kenapa kamu hanya diam saja, Bianca? Kenapa kamu tidak memberikan sepatah atau dua patah kata kepada istri pejabat tertinggi Kota Laksapura?
Iya, Suryo. Kenapa kamu murung sekali, Bianca? Ini adalah acara ulang tahun teman baikmu. Kamu harusnya bahagia loh, Bianca. Saya lagi nggak enak badan. Gak enak badan. Bianca, to the point saja. Sekarang kamu keluarkan ya hadiah yang sudah kamu siapkan untuk istri pejabat tertinggi kota Laksapura. Untuk istri pejabat tertinggi kota Laksapura. Hadiah? Iya loh Bu Bianca, kita tuh penasaran banget loh sama hadiahnya Bu Bianca. Iya Bu Bianca, biasanya Bu Bianca kan selalu memberikan hadiah yang mewah dan mahal sekali. Iya loh Bu Bianca, kita tuh penasaran banget loh sama hadiahnya Bu Bianca. Aku kan nggak beli apa-apa. Kenapa Suryo tiba-tiba nanyain hadiah itu ke aku? Padahal aku nggak ada beli hadiah karena uang bulananku belum dikasih sama Suryo. Aku harus bilang apa sekarang? Bianca, kenapa kamu diem saja, Bianca? Tunjukkan kalau kamu adalah istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Ngeliatin Suryo ini nggak bisa diam apa? Bisa-bisanya dia terus nanyain hadiah, sedangkan dia nggak ngasih aku uang sama sekali. Gimana ini sekarang? Bu Bianca, ayo keluarin dong hadiahnya Bu Bianca. Kita udah penasaran banget loh sama hadiahnya Bu Bianca. Iya, biasanya kan Bu Bianca hadiahnya selalu bagus loh. Sudah pasti bagus lah. Istri saya ini adalah istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Jadi sudah pasti Bianca menyiapkan hadiah spesial untuk istri pejabat tertinggi kota Laksapura. Mana Bu Bianca? Kita udah penasaran banget loh Bu Bianca. Iya, hadiahnya Bu Bianca itu selalu kita tunggu-tunggu loh setiap tahunnya. Bu Bianca kan soalnya baik banget. Hadiahnya Cepat dong Bianca, kasih tahu hadiahnya. Keluarkan hadiahnya sekarang juga Bianca. Bianca, mana hadiahnya Bianca? Kamu sudah beli kan hadiahnya? Tadi kamu bilang mau ngambil hadiahnya kan Bianca? ayo Bu Bianca, keluarin dong hadiahnya. Kita udah gak sabar banget loh mau lihat Bu Bianca. Iya Bu Bianca, kita penasaran banget loh Bu Bianca. Cepat dong Bianca. Ibu-ibu ini sudah menunggu. Hadiah yang akan kamu berikan kepada istri pejabat tertinggi kota Laksapura. Saya nggak bawa hadiah. Apa Bu Bianca bilang? Apa kamu bilang? Tidak membawa hadiah? Iya, aku nggak bawa hadiah, Suryo. Lagian semuanya tidak ada yang membawa hadiah kan? Lihat itu Isabel sama Raja. Dia saja tidak membawa hadiah. Suryo, ngapain sih? Kamu menanya hadiah seperti itu ke aku? Kan aku udah bilang sama kamu, aku nggak bawa hadiah. Karena aku belum dapat uang bulanan dari kamu. Perhatian semuanya. Istri saya mungkin lupa untuk memberikan hadiah kepada istri pejabat tertinggi kota Laksapura. Tapi ya sudahlah ya. Kalian juga tidak ada kan yang memberikan hadiah kepada istri pejabat tertinggi kota Laksapura? Ya kan? Tuh, dari tadi saya lihat Raja juga diam saja. Tidak membawa apa-apa untuk istri pejabat tertinggi kota Laksapura. Tuh, Isabel juga tidak membawa apa-apa. Jadi tidak ada masalah ya. Kalau istri saya tidak membawa hadiah untuk istri pejabat tertinggi kota Laksapura. Iya, bukan masalah besar kok Pak Suryo. Kami juga tidak mengharapkan apapun ke Pak Suryo. Tuh kan, bukan hanya Bianca saja yang tidak membawa hadiah. Bahkan Raja dan Isabel, yang katanya adalah pejabat tingkat kota yang paling kaya, tidak membawa hadiah untuk istri pejabat tertinggi kota Laksapura. Saya jadi meragukan, apakah benar Raja dan Isabel adalah sultan atau tidak?
bisa dibilang kekayaan kalian itu cuma bohongan. Maksud Pak Suryo? Kalian tidak memberikan apa-apa kepada istri pejabat tertinggi kota Laksamura. Ternyata kalian itu hanya pencitraan. Pencitraan kepada rakyat.